Pembatasan sosial berskala besar diterapkan sejumlah daerah di Indonesia mulai dari tingkat kabupaten, kota hingga provinsi. Provinsi DKI Jakarta mengawali pemberlakuan PSBB pertama terhitung 10 April lalu menyusul daerah-daerah lainnya. Lalu apakah penerapan PSBB efektif menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia? Berikut kami hadirkan data yang dihimpun oleh tim Litbang se-Indonesia bagaimana efektivitas pembatasan sosial berskala besar yang ada di Indonesia. Yang pertama saya ajak Anda, ini adalah data berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sampai dengan atau per tanggal 14 Mei kemarin, bahwa di seluruh wilayah Indonesia sampai dengan 14 Mei sudah ada 4 provinsi, kemudian 27 kabupaten kota yang resmi memberlakukan PSBB di wilayahnya masing-masing. Kalau Anda lihat ini dia bagaimana petanya. Tidak bisa dibilang memang merata, tapi hampir di setiap pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi ada wilayah atau provinsinya yang menerapkan PSBB, baik provinsi atau kabupaten kota ya. Kecuali kalau kita lihat Bali, Nusa Tenggara Barat, Timur, kemudian Maluku, dan juga Papua. Lalu berikutnya kita lihat ini dia, tadi saya bilang 4 provinsi 27 kabupaten kota. Nah, ibu kota DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menerapkan PSBB sebelum kemudian diikuti oleh provinsi-provinsi lainnya dan juga wilayah-wilayah lainnya. Sejak 10 April pertama kali ibu kota DKI Jakarta menerapkan PSBB selama 14 hari. Kita tahu mengingat ibu kota menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 atau virus corona. Namun memang dikarenakan penanganannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemudian kembali memperpanjang PSBB-nya. Jadi ada 2 tahap sampai dari mulai 10 April sampai dengan 22 Mei. Kemudian kita lihat menyusul Provinsi DKI Jakarta, ada Sumatera Barat, Gorontalo, dan juga Jawa Barat. Nah, Jawa Barat ini untuk menerapkan atau penerapan PSBB di level provinsi ini di Jawa Barat sebelum ada di level provinsi, Jawa Barat sudah menerapkan sebelumnya di beberapa kabupaten kota. Kita lihat misalnya ada Bogor, Depok, Bekasi, Bodebek, kemudian Bandung Raya meliputi Kabupaten Bandung, kemudian Bandung, Kota Bandung sendiri, Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan juga ada beberapa kabupaten atau wilayah lainnya. Jadi sebelum sampai di level provinsi, Jawa Barat sudah mulai atau sudah lebih dulu menerapkan PSBB di level kabupaten kota ya. Oke, kita lihat. Berikutnya, untuk pemberlakuan sosial berskala besar, apa saja sih hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang selama masa PSBB. Kita lihat diantaranya pelarangan kegiatan sosial budaya yang sifatnya salah satunya misalnya olahraga, hiburan, kemudian ada pembatasan kegiatan sekolah dan kerja. Jadi semuanya makanya ada bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, pembatasan kegiatan keagamaan sehingga memang dianjurkan atau diimbau beribadah juga dari rumah, dan juga ada pembatasan transportasi. Walaupun salah satunya pembatasan transportasi ini dianggap agak sedikit membingungkan karena kita lihat ada pelonggaran moda transportasi yang mengakibatkan atau berujung pada pemandangan penumpukan penumpang, antrian yang mengular di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu yang lalu. Nah, itu tadi yang dilarang. Nah, kemudian ada juga sektor yang tidak dilarang sebenarnya saat masa pembatasan sosial berskala besar. Jadi ada tempat-tempat usaha yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Misalnya kita lihat ada apotik, bank, supermarket, media, dan masih banyak lagi. Itu tadi yang dilarang dan yang tidak dilarang selama masa PSBB. Nah, pertanyaannya, apakah selama satu daerah, provinsi, kabupaten, kota menerapkan pembatasan sosial berskala besar, ada yang 1 tahap, ada yang sudah masuk ke tahap kedua, cukup efektif atau tidak? Saya akan lihat atau memperlihatkan kepada Anda. Ini adalah data yang kami ambil dari covid19.go.id. Nanti kita akan compare bagaimana ibu kota DKI Jakarta yang mulai menerapkan PSBB dari 10 April. Ini datanya kita ambil sampai dengan 15 Mei ya, walaupun sampai 22 Mei.
efektif atau tidak? Kita compare DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat. Kalau misalnya kita lihat penambahan kasus di selama masa PSBB di ibu kota DKI Jakarta, bisa dibilang tren penambahan kasusnya tidak menunjukkan penurunan. Kalau misalnya Anda lihat di grafiknya, kita lihat naik turun. Jadi cenderung semuanya naik turun, bahkan di 2 tanggal, yaitu di tanggal 11 April. Saya lihat catatan saya 11 April betul, kemudian di tanggal 13 Mei. Ini adalah atau mencatatkan 2 penambahan kasus tertinggi yang ada di ibu kota, 190 kasus dan juga 183 kasus positif COVID-19. Kasus paling rendah selama masa PSBB di ibu kota hanya tercatat di hari pertama pemberlakuan PSBB di ibu kota, yaitu pada tanggal 10 April tercatat sebanyak 51 kasus. Itu tadi ibu kota. Lalu bagaimana dengan efektivitas penerapan PSBB di wilayah Provinsi Jawa Barat? Jadi Jawa Barat sebenarnya pemberlakuan PSBB-nya 6 sampai dengan 19 Mei, tapi ini datanya kita buka atau saya kasih ke Anda sampai dengan tanggal 14 Mei. Oke, kalau grafisnya kita bandingkan atau grafiknya kita bandingkan dengan DKI Jakarta sebelumnya, memang jauh berbeda, tidak setinggi ibu kota. Jadi penambahan kasus setiap harinya tercatat tidak lebih sebenarnya dari 60 kasus. Misalnya pada 10 Mei bahkan Jawa Barat justru menambahkan atau mencatatkan 0 kasus. Artinya tidak ada penambahan kasus pada tanggal 10 Mei di Provinsi Jawa Barat. Meskipun memang di beberapa hari trennya masih naik turun ya. Jadi kita lihat misalnya di tanggal 6 Mei kita lihat 34 kasus, kemudian di tanggal 14 Mei juga 8 kasus. Artinya walaupun memang tidak setinggi DKI Jakarta, jumlah penambahan kasusnya yang bisa kita lihat juga adalah penambahannya tidak sesignifikan seperti yang terjadi di ibu kota DKI Jakarta. Itu tadi kita lihat datanya bisa Anda lihat di covid19.go.id. Jadi kalau kita lihat data ini sekali lagi, PSBB memang tidak akan berjalan maksimal jika pemangku kebijakan kemudian masyarakat tidak sejalan. Bukan artinya kebijakan siluman yang suka berganti-ganti. Begitu juga kita masyarakat yang mungkin kerap menuruti emosi sehingga kerap abai dengan regulasi. Mustahil ada peraturan yang akan berjalan tanpa kesadaran dan kepatuhan. Jadi catatannya jangan sampai PSBB menjadi pembatasan sosial berbulan-bulan atau mungkin pembatasan sosial basa-basi.